wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu analisis kesulitan dan kecemasan dalam belajar matematika dan serta rancangan intervensi psikopedagogis dengan studi kasus mahasiswa di perguruan tinggi. Oke, langsung aja kita lihat wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dafa Finagro. Saya akan mewawancarai narasumber saya kali ini. Mungkin Bang memperkenalkan diri. Oke, di sini memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Sudar Sebastian. Saya dari angkatan 2024 Matematika. Oke Bang. Pertanyaan pertama, menurut Abang, apa kesulitan yang sering Abang rasain pas Abang tuh belajar matematika? Oke, mungkin secara kesulitan ya. Saya itu bisa dibilang cara belajar matematika itu disuapin. Bahkan ketika kuliah ini, dosen-dosen mengatakan bahwa ketika sudah masuk dunia perkuliahan, kita itu udah nggak disuapin lagi. Nah, itu titik di mana saya merasa kesulitan. Karena jika belajar sendiri, apalagi itu di rumah, saya merasa tidak terlalu masuk. Karena saya itu keinginannya atau lebih mudahnya adalah diajarin langsung atau bahasa kita yang disuapin. Terus ya. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana perasaan apa ketika menghadapi mata kuliah atau matematika yang gimana Bang? Oke, mungkin kalau perasaan terhadap mata kuliah matematika mungkin bahagia ya, sebenarnya senang karena emang dari kecil juga kita udah suka matematika. Tetapi ketika sudah masuk dunia perkuliahan, saya merasa pelajaran matematika ini lebih rumit lagi. Apalagi kita juga diajarkan tuh untuk belajar sendiri, bukan disuapin lagi. Terus gimana? Hal apa yang buat Abang itu cemas saat ada pelajaran matematika? Oke, kalau untuk cemas ya mungkin hal yang buat cemas itu ketika kita udah belajar matematika tapi kita itu belum ngerti banget. Nah itu yang titik buat kita cemas karena biasanya itu terjadi ketika kita udah pengen naik dan pengen keluar. Karena kita itu kecemasannya udah nggak bisa, terus kita itu cemas lagi karena takut nilai kita jelek. Kira-kira masalah apa Bang? Abang alami? Masalahnya ya mungkin sebenarnya masalah terbesar di anak-anak muda ini mungkin apalagi saya ya, karena saya itu lebih suka belajar di dalam kelas, apalagi ketika kuliah kita itu diajarkan untuk belajar sendiri dan sering belajar di kos saja kan. Jadi mungkin masalah terbesarnya rasa malas juga ada. Gitu. Jadi Bang, Abang rekomendasi dari Abang yang bisa membantu agar belajar matematika ini nyaman, istilahnya asik lah. Oke, mungkin kalau untuk nyaman ya atau lebih mudah ya rasanya. Karena kalau di dalam diri saya sendiri, saya itu kalau pengen yang mudah mungkin lebih ke minta ke dosen. Karena saya kalau belajar sendiri itu kadang rumit, kadang tidak mengerti. Makanya ketika saya pengen ngerasa biar bisa itu minta ke dosen gitu, biar diajarin, disuapin. Karena kalau diajarin itu lebih jelas, lebih rinci gitu. Daripada kita ngeliat YouTube belajar sendiri atau lihat AI, mungkin minta ke dosen aja sih. Oke, terima kasih Bang ya. Oke, sama-sama. Jadi segitu aja wawancara kali ini. Saya Dafa Finagro, saya Arif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Boleh. Siapa nama Kakak? Nama saya Yandra Fikri dari jurusan Ekonomi Syariah. Oh, usianya berapa? Usia saat ini 19 tahun. Terus fakultasnya prodinya apa? Ekonomi Syariah. Semester berapa? 1. Apa masalah kesulitan Kakak? Gimana? Sebelumnya Kakak belum pernah belajar matematika? Kalau dibilang pernah sih belum. Cuma ya sedikit tidak. Sebelumnya kan SMA tuh pernah. Gimana sih waktu belajar di SMA itu masalahnya, kesulitan belajar matematikanya? Kalau kesulitan sih pasti ada kan. Kesulitannya itu yang pertama ya tentang rumus, yang kedua ya pusing dengan rumus itu, bingung kalau seandainya udah hafal satu ntar yang lain nggak ada.
karena itu saya kurang paham. Oh, misal di kelas tuh kecemasannya misal ada panik 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 attack atau pernah nggak ngalamin? Pernah sih, soalnya kan saya juga belum belum terlalu bisa lah yang mereka, jadi butuh nyontek sama teman gitu. jadi jadi biar bikin nyaman gitu gimana? Ya Hal yang nyaman belajar matematika itu. dia pahami, dengerin itu doang. Berarti belum bisa. Halo kak, Halo. boleh minta waktu sebentar? Boleh? Namanya siapa kak? Oh, nama saya Citra. Dari prodi apa? Prodi Kimia Matematika. Wow, matematika ya kak? Ya. Berarti suka matematika dong? Suka nggak suka sih? Boleh tanya-tanya sekedar tentang matematika? Boleh. Bagaimana sih tingkat kesulitan dalam belajar matematika? Kesulitannya lebih ke kayak pemahaman konsep dasarnya ya, terus ke penerapan rumus-rumusnya gitu kan. Terus ya kayak penerapan dari konsep dasar gitu. Apa perasaan kakak dalam mempelajari pelajaran matematika? Perasaannya ya kadang senang, kadang sulit ya. Senangnya karena mungkin emang suka dengan angka. Sulitnya ya mungkin ketika menemukan soal-soal yang kita nggak paham gimana rumusnya, atau kita belum paham bagaimana penerapannya memecahkan masalah matematikanya. Nah, apa aja sih masalah yang pernah kakak dapetin dari pelajaran matematika itu? Masalahnya lebih ke mungkin lupa rumus ketika cemas ya. Kan lupa itu masih ada kurangnya latihan. Jadi lebih kayak kurangnya waktu latihan mengerjakan soal-soal gitu sih, sehingga ketika menemukan beberapa soal yang kita nggak paham susah mengerjakannya. Karena kan kita ilmu praktek, jadi harus sering praktek. Jadi kalau ketika kurang praktek kadang kesulitan. Dan tingkat kecemasan kakak itu seperti apa? Kecemasannya ketika mengerjakan satu soal yang mungkin jawabannya panjang, terus kan matematika juga ilmu abstrak, apa logis ya. Kadang memahaminya lama, terus dengan waktu yang terbatas atau waktu yang ditentukan, itu kadang jelasnya di situ. Terus apa hal yang bisa kakak bikin nyaman dalam belajar matematika? Bikin nyaman segala sesuatu dikerjakan dengan fun, bahagia aja sih. Itu gitu ya kak ya. Jadi harus selalu bahagia ya, gitu. Jadi yang dikerjakan dengan penuh sukacita, bahagia, terus senang hati gitu. Kalau misalkan segala sesuatu dikerjakan dengan kayak takut terus kayak nggak suka ya nggak bakal dikerjakan. Suka dulu aja sih sama pelajaran ya. Jadi senang ngerjainnya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Oke, karena tadi kita udah melihat video-video wawancara, kami sudah menganalisis semua yang ada di wawancara tersebut. Dan sekarang kita akan membahas studi kasusnya. Studi kasus ini membahas tentang kesulitan belajar matematika yang dialami oleh 3 mahasiswa dengan latar belakang dan karakteristik belajar yang berbeda-beda. Meskipun permasalahan yang berbeda-beda, ketiganya itu menunjukkan adanya math and NCT yang mempengaruhi proses belajar mereka, pemahaman konsep mereka, dan kepercayaan diri dalam belajar matematika. Mahasiswa pertama mengalami kesulitan dalam belajar mandiri. Sejak jenjang pendidikan sebelumnya, mahasiswa terbiasa mendapatkan penjelasan langsung dari guru atau dosen. Ketika dituntut untuk belajar secara mandiri, mahasiswa merasa bingung, cemas, dan kurang percaya diri. Kondisi ini menyebabkan mahasiswa takut tertinggal. Tertinggal materi, takut mendapatkan nilai yang rendah, serta cenderung menghindari belajar karena merasa materi matematika itu sulit dan sangat sulit untuk dipahami tanpa bimbingannya langsung atau tanpa bimbingan dosen. Mahasiswa kedua memiliki minat terhadap angka dan matematika, namun memiliki kesulitan terhadap konsep dasar matematika dan pemahaman rumus. Kecemasan muncul ketika pada saat mahasiswa tersebut dihadapkan dengan soal yang dengan batas waktu yang sangat singkat. Saat itu,
cemas itu muncul, dan itu membuat mahasiswa itu lupa terhadap rumus dan kurangnya pemahaman dalam pemikiran yang sistematis. Kurangnya latihan rutin membuat pemahaman konsep yang tidak begitu tersimpan kuat, dan dengan begitu mahasiswa menjadi tertekan pada saat menghadapi evaluasi. Mahasiswa ketiga mengalami kesulitan fokus dan kecemasan yang cukup tinggi dalam pembelajaran matematika. Ketika melakukan kesalahan pada satu langkah pengerjaan, mahasiswa cenderung panik dan kehilangan arah dalam mengerjakan soal. Tekanan untuk tampil di depan kelas atau menghadapi ujian membuat mahasiswa sulit berkonsentrasi meskipun sebelumnya telah belajar. Mahasiswa merasa lebih nyaman belajar dalam suasana yang tenang, dengan penjelasan bertahap dan latihan dari tingkat mudah ke sulit. Oke, berdasarkan 3 kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar matematika tidak hanya berkaitan dengan kemampuan akademik, tapi juga dipengaruhi oleh faktor emosional, pengalaman belajar sebelumnya, dan lingkungan pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan intervensi psikopedagogis yang tidak hanya menekankan penguasaan materi, tetapi juga dukungan emosional, scaffolding, dan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Oke, karena kita tadi udah membahas studi kasusnya, sekarang kami akan menjelaskan intervensi psikopedagogisnya. Intervensi psikopedagogis yang dirancang dalam studi kasus ini itu bertujuan untuk membantu mahasiswa untuk mengatasi kesulitan dan kecemasan belajar matematika, baik dari aspek kognitif maupun emosional. Intervensi tidak hanya fokus pada penyampaian materi, tetapi juga pada cara mahasiswa belajar dan bagaimana mereka merasakan proses belajar tersebut. Yang pertama, intervensi dilakukan melalui penjelasan materi secara bertahap dan terstruktur. Materi matematika disampaikan mulai dari konsep yang paling dasar menuju konsep yang paling lebih kompleks. Pendekatan ini bertujuan mengurangi beban kognitif mahasiswa dan membantu mereka memahami alur berpikir dalam menyelesaikan soal sehingga tidak merasakan kewalahan. Kedua, interferensi menggunakan contoh soal yang diselesaikan langkah demi langkah, work example. Dengan melihat proses penyelesaian secara jelas, mahasiswa dapat memahami cara berpikir matematis, bukan hanya menghafal rumus. Strategi ini membantu memperkuat pemahaman konsep dan memudahkan mahasiswa saat mengerjakan soal yang serupa secara mandiri. Ketiga, interferensi menekankan pada pengurangan tekanan dan kecemasan belajar. Dosen memberi waktu yang cukup saat latihan, tidak langsung menilai kesalahan sebagai kegagalan, serta menciptakan suasana belajar yang aman secara emosional. Dengan demikian, mahasiswa tidak takut salah dan lebih berani mencoba. 4. Intervensi melibatkan scaffolding atau bantuan bertahap. Pada tahap awal, dosen memberikan bimbingan yang cukup intensif seiring meningkatkan pemahaman siswa. Bantuan tersebut secara perlahan dikurangi karena supaya mahasiswa menjadi lebih belajar mandiri. Dengan intervensi ini, mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan belajar matematika dengan lebih tenang, percaya diri, dan bisa membuat konsep matematika secara perlahan. Bentuk intervensi ini juga dapat mengubah pandangan mahasiswa yang tadinya mata kuliah matematika itu menakutkan dan menjadi mata kuliah yang bisa dipahami dengan proses yang tepat. Memberikan gambaran yang singkat, kami akan memberikan role play singkat sebagai contoh penerapan intervensi psikopedagogis dalam pembelajaran matematika. Duita kenapa?
panik, Bu, takut salah dan lupa rumus. Tidak apa-apa, yang penting pahami dulu soalnya, jangan langsung ke rumus. Itu wajar. Sekarang pahami dulu langkah pertamanya soal rumus, nanti kita lihat bersama. Jadi rumus pertama itu dari titik A ke B, terus B ke C. Nah, titik A ke B itu 5 cm, berarti taruh di sini kuadrat ditambah B, titik B ke C, yaitu berapa? 5 cm kuadrat. Oke, 5 kuadrat itu sama dengan 25 ditambah 25 pintar. 25 ditambah 25 ditambah 25 50. Akar dari 50 yaitu sederhana dari 25 dikali 2 sama dengan 5 akar 2. Bisa dipahami? Kalau dikerjakan pelan-pelan ternyata bisa ya, Bu. Betul. Coba nanti kamu kerjakan soal yang mirip-mirip aja, jangan terburu-buru. Oh, iya, Bu. Roleplay tersebut menunjukkan bahwa bagaimana intervensi psikopedagogis dalam pembelajaran matematika, yaitu melalui penjelasan bertahap, terus pemberian contoh langkah demi langkah, dan dukungan emosional agar mahasiswa dapat merasa lebih tenang dan percaya diri dalam belajar matematika. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa kesulitan dan kecemasan matematika dapat diminimalkan melalui intervensi psikopedagogis yang tepat. Dengan memperhatikan aspek kognitif dan emosional mahasiswa, diharapkan pendekatan ini dapat memperhatikan aspek belajar matematika dengan lebih percaya diri dan lebih bermakna. Sekian dari saya, perwakilan kelompok ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.